Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali pada kajian hadis ahkam, kupasan terhadap hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum-hukum. Pada kajian kita akan melanjutkan kembali bahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum salat. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini atau salat-salat yang dilakukan itu tidak boleh bercampur dengan perkataan-perkataan manusia atau berbicara dengan orang lain. Innama huwa tasbihu, karena sesungguhnya salat itu isinya adalah tasbih, pujian sanjungan pada Allah. Wa takbir, isi dari salat itu adalah takbir. Wa qiraatul Quran, dan isi salat itu adalah membaca Al-Quran. Inilah dia isi dari ibadah salat yang kita lakukan, yaitu tasbih, takbir, dan Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka kemudian di dalam melaksanakan ibadah salat tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Kita hanya fokus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang kita baca atau kitab Ibanatul Ahkam ini, ulama menyebutkan bahwa hadis yang kita baca ini ada sebabnya, atau yang sering disebut dengan sababul wurud hadis, sebab datangnya hadis. Apa sebab datangnya hadis? Yaitu kata Muawiyah bin Al-Hakam, ketika kami sedang melakukan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bersin, maka Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah itu adalah ucapan sunnah yang kita baca ketika kita mendapati ada teman kita yang sedang bersin. Dan itu di luar salat memang dibolehkan, memang dianjurkan. Yarhamukallah artinya adalah semoga Allah merahmati engkau. Tetapi yang dilakukan oleh Muawiyah bin Al-Hakam ini adalah ketika salat. Maka kemudian ketika dia mengatakan yarhamukallah pada saat sedang melaksanakan ibadah salat, banyak orang yang menatap atau banyak orang yang melihat Muawiyah Al-Hakam. Maka kemudian Muawiyah pun bingung, ya kenapa banyak orang yang melihat saya? Kemudian dia pun pada akhirnya nampak semacam tidak terima, oleh karena banyak orang yang menatapnya dengan tatapan keheranan. Nah, maka ketika salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Muawiyah bin Al-Hakam, aku menganggap bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang muallim atau seorang guru yang terbaik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pendidikan kepada para sahabat dengan cara yang luar biasa. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Muawiyah Al-Hakam, yang memang pada saat itu Muawiyah tidak mengetahui. Nabi tidak mencelanya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan Muawiyah Al-Hakam dengan lembut sekali, Rasulullah katakan, inna hadhihi salah, sesungguhnya salat yang kita lakukan ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dia tidak boleh ada unsur dialog dengan orang lain atau berbicara kepada orang lain. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran, karena sesungguhnya salat yang kita lakukan ini adalah tasbih, salat yang kita lakukan ini adalah takbir, dan salat yang kita lakukan ini adalah membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka hadis Nabi SAW ini adalah penjelasan tentang keharaman berbicara atau berkata-kata di dalam salat. Mari kita simak bagaimana pemahaman ulama berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam tadi. Yang pertama, tahrimul kalam fi shalah, haram hukumnya berbicara di dalam salat. Sama ada pembicaraan itu li hajatin, karena ada hajat, atau ghairiha, atau bukan karena ada hajat.
sama ada untuk kemaslahatan salat atau bukan untuk kemaslahatan salat. Nah, maka apabila ada hajat atau keperluan yang dibutuhkan di dalam salat seperti untuk mengingatkan orang lain atau memberikan izin kepada orang yang masuk, maka caranya kata Nabi SAW adalah at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu linnisa. Tasbih, ucapan kata-kata tasbih dari seorang laki-laki, dan kemudian cara menepukkan tangan atau tasbih dari seorang perempuan. Dan inilah menurut mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, para penonton, para pendengar yang dimuliakan Allah, walaupun memang ada sebahagian kelompok di antara ulama yang mengatakan dibolehkan berbicara pada saat melakukan ibadah salat jika ada di sana maslahat. Contoh maslahat itu maksudnya adalah ada tujuan yang ingin didapat dalam melaksanakan ibadah salat itu. Contohnya peristiwa yang terjadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyudahi salatnya yang 4 rakaat pada 2 rakaat. Jadi salat yang 4 rakaat, Rasulullah 2 rakaat sudah salam. Kemudian pada saat itu ada seorang sahabat yang bernama Zulyadain. Zulyadain bertanya kepada Nabi, aku siratis salah am nasita ya Rasulullah. Ini salat ini apakah engkau qasar atau engkau sudah lupa? Kata Rasulullah, kilahuma lam yakun, kedua-duanya tidak terjadi. Tapi kemudian kata Zulyadain, salah satu di antara keduanya sudah terjadi. Maka kemudian Rasulullah kembali ke tempat salatnya, lalu dia melanjutkan salat. Nah, lalu hadis ini kemudian dijadikan sebagai dasar bahwa di dalam salat jika ada kemaslahatan maka diizinkan untuk berbicara. Nah, bagi kita yang sedang melakukan salat, maka tetap kita untuk menjaga ibadah salat kita itu supaya tetap baik terus sampai akhirnya, dan salat kita menjadi salat yang khusyuk. Barangkali demikian kajian kita. InsyaAllah nanti akan kita sambung pada kajian-kajian dan bahasan-bahasan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.